Apa kabar, Baik, Pak? baik, penuh Puji sukacita Tuhan. ini. Luar Iya, biasa. luar biasa ya. Secara usia Pak Suris ini tidak muda lagi, tetapi karena berjumpa dengan Tuhan, Tuhan Yesus ubahkan penuh sukacita dan terlihat lebih awet muda, ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus dasar. Tuhan Yesus luar biasa, ya. Nah, Pak, terima kasih ya sudah hadir di dalam link ini, di dalam channel ini. Bapak akan berbagi dengan kami karena kami rindu untuk mendengarkan apa yang telah Roh Kudus kerjakan di dalam hidup Bapak, bagaimana Bapak di dalam kejenuhan, di dalam keadaan yang begitu mungkin bisa dikatakan stres atau putus asa atau gelisah atau apalah. Bapak bisa ceritakan kepada kami semua dan bagaimana Tuhan itu bekerja sehingga Bapak akhirnya bisa tertarik untuk melihat Alkitab. Dan apa yang Roh Kudus kerjakan pada waktu itu, Bapak begitu baca Injil, Bapak mulai merasakan sesuatu. Nah, pada malam hari ini ada begitu banyak teman-teman yang sudah hadir dan siap diberkati dan akan mendengarkan apa yang Bapak sampaikan. Oke Pak Suris, terima kasih. Baik. Dan waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak untuk bersaksi mulai dari latar belakang Bapak dulu. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara-saudaraku yang muslim. Shalom Aleichem kepada teman-teman dan saudara-saudara saya yang Kristen, dan salam sejahtera semua pada bangsa Indonesia. Nama saya Suriswanto, saya dipanggil Suris biasanya. Dan sebagian besar hidup saya, pekerjaan saya adalah dulu sebagai praktisi periklanan di bagian kreatif. Sekitar 30 tahunan saya bekerja di dunia periklanan dengan kreatif base ya. Saya memang penulis ya. Saya pernah juga jadi pada saat muda umur 22-23 saya pernah jadi wartawan sampai 5 tahunan lah. Habis itu pindah ke periklanan. Saya berhenti dari dunia iklan dari 2010, kemudian saya masih aktif lagi di bidang perdagangan lah ya. Tetapi bagi saya tidak ada masa membahagiakan selain dunia iklan, kira-kira begitulah. Makanya saya senang menyebut diri saya orang iklan. Oke. Tentang kisah penyeberangan saya dari agama Islam ke Kristen atau sebagai pengikut Islam menjadi pengikut Kristus itu bermula sebetulnya 1 tahun lebih yang lalu. Ada 3 hal yang membuat saya kemudian menyeberang menjadi pengikut Kristus. Jadi tahun-tahun lalu itu saya mengalami keresahan yang luar biasa sehubungan dengan makin maraknya satu gerakan Islam yang radikal gitu yang menurut saya cukup meresahkan ya. Sebagai Muslim itu saya merasa resah karena yang pertama dia tidak mencerminkan seperti yang digembar-gemborkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Jadi teman-teman yang radikal ini justru sangat vokal dan seperti Anda tahu sendiri di perkotaan gerakan ini sangat kuat sampai kalau istilah saya mereka selalu seperti merasa diri paling penting, paling benar dan paling suci. Itu yang rada gimana gitu ya, sebagai Muslim agak terganggu juga. Akan tetapi gerakan tersebut yang Islam radikal katakanlah itu tumbuh sangat pesat. Tumbuh sangat pesat, bahkan sangat didukung masif di kalangan rakyat. Ya di kalangan teman-teman saya sebaya juga lah. Sehingga sebetulnya puncaknya pada pemilihan presiden tahun lalu itu di perkotaan yang namanya ibadah itu udah campur aduk dengan politik. Itu yang sebetulnya buat saya agak meresahkan karena bagaimana ya, saya kurang begitu serak dengan kehidupan beragama yang kurang sejuk gitu. Nah, pada saat itu juga saya rada sedikit kecewa dengan Islam sejuk itu yang seperti NU yang kurang hadir di dalam perkotaan sehingga pamornya kalah dengan teman-teman yang beraliran keras. Jadi itu saya resah sebagai seorang Indonesia yang cinta kepada kebangsaan yang
beragam ya. Saya dulu hidup di Jawa Tengah waktu kecil, mengalami sendiri bahwa kita itu hidup lumayan guyup dan rukun di antara tetangga, di antara teman, dan tidak pernah memandang perbedaan agama, suku, dan macam-macam. Di Magelang kan dulu kota tentara dan polisi ya. Ada orang Manado, ada orang Batak, ada orang Jawa, dan semuanya tuh gembira, riang ya. Tapi saya yakin pada perkembangan politik identitas ini semua sekarang makin terpisah-pisah. Itu yang tidak membahagiakan saya. Karena sebagai orang yang lahir tahun 50-an ini kan rasa kebangsaan itu lumayan tinggi lah. Ya. Kita kan nggak jauh-jauh dari semangat Soekarno ya, Presiden Soekarno yang melahirkan, dan beberapa pendiri bangsa itu kan melahirkan Pancasila sebagai landasan filosofi dari negara ini, yang kemudian Undang-Undang Dasar 45 gitu loh. Nah, teman-teman yang radikal ini kan sudah berani sekali mengatakan, mari kita bikin pemerintahan khilafah, ya, mari seperti semacam uni negara-negara Islam gitu. Itu kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu mengganggu saya sebagai, walaupun derajatnya untuk keislaman saya tidak besar, tetapi lumayan mengganggu. Itu faktor pertama. Faktor kedua, saya kebetulan juga bukan orang Islam yang bisa melaksanakan sholat 5 waktu sehari, dan mungkin sholat sunnah ya, yang ada duha, ada tahajud gitu. Saya paling banter tuh 2-3 kali sehari ya. Tetapi toh dalam 2-3 kali sehari itu saya cukup berdoa dengan baik dan selalu mendoakan ya orang tua saya yang telah tidak ada dan saudara-saudara begitu. Tetapi di dalam sholat saya hafalan bahasa Arab. Saya sendiri tidak bisa bahasa Arab. Itu juga membatasi ekspresi saya sebagai orang yang punya naluri religiositas gitu, kira-kira gitu ya. Tetapi saya tetap Muslim. Saya tetap berdoa. Keluarga saya Muslim. Dan karena saya lama sekali bekerja di dunia periklanan yang jam kerjanya gila-gilaan ya, 10-12 jam gitu ya. Memang saya tidak sempat mempelajari bahasa Arab dan sebagainya itu. Saya membaca kitab suci Al-Quran hanya dalam bahasa Indonesia. Itu pun keterbatasannya itu banyak sekali, karena kitab suci Al-Quran, kalau Anda lihat terbitan dari Kementerian Agama, maka huruf-huruf Arabnya akan besar sekali, tetapi huruf Indonesianya akan kecil sekali. 7 poin, 6 poin, 8 poin. Sehingga orang yang berkacamata kayak saya udah mulai puyeng. Ya, itu yang sebenarnya saya kritik ya. Dan tetapi untung saya punya kitab suci Al-Quran justru dari lembaga swasta India yang terjemahan Indonesianya pencetakannya lumayan besar. Nah, itu saya sering baca. Itu ya. Nah, sebagai orang yang tidak kafah, saya juga mulai ragu-ragu juga ini gimana ya. Kok saya jenuh juga ini, ingin belajar tetapi dengan hanya bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia terjemahan Quran itu tidak memuaskan sebetulnya. Bahasanya tidak enak dibaca lah ya. Dia adalah penggalan-penggalan cerita ya. Bahasanya juga banyak tanda kurung itu menandakan aslinya mungkin juga susah diterangkan gitu. Artinya gini, kitab suci Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang saya baca itu tidak impresif, tetapi tetap saya pelajari. Oke, itu faktor yang buat saya agak jenuh ya. Dan yang ketiga, mulai setahun yang lalu saya sering melihat acara-acara debat Islam dan Kristen di YouTube ya. Itu juga mempengaruhi saya untuk membuka wawasan lah. Paling tidak kita mendengar dari narasumber dalam negeri dan narasumber luar negeri seperti Christian Prince ya, kemudian Jay Smith, Dan Gibson, itu membuka wawasan nih. Dan itu faktor ketiga. Nah, ketiga faktor tadi yang
yang saya sebut tadi akhirnya memang menggiring saya untuk mulai menengok kitab suci lain, ya khususnya kitab suci Kristen. Maka saya mulai membaca melalui apa namanya googling ya. Tetapi dan di googling itu ditawarkan sebuah kitab suci TZI namanya, Taurat, Zabur, Injil. Setelah saya baca cukup menarik, tapi di situ idiomnya masih kelihatan itu kayaknya terbitan Muslim, karena penyebutan Maryam, ya kan, Yesus, Isa, Yohanes, Yahya, dan sebagainya. Sehingga saya merasa, wah, saya harus cari aslinya deh. Saya pergi ke toko buku, salah satu toko buku milik Katolik, dan sangat mengherankan, tidak ada kitab suci Kristen di sana. Jadi betapa Indonesia itu sudah berubah. Sebuah toko buku dan penerbit dari kalangan Kristen, tokonya tidak menyediakan kitab suci Kristen. Ini kan karena apa? Karena ternyata pasar kitab-kitab Islam kuat sekali. Dan untuk alasan pasar dan sebagainya, pokoknya toko itu sekarang sudah tidak menjual Kristen. Lalu saya mencari sumber lain, ternyata tidak jauh dari itu, yaitu LAI, Lembaga Kitab Indonesia. Saya membeli buku kitab itu, inilah Alkitab edisi huruf besar. Jadi edisi hurufnya besar karena saya sudah nggak bisa lihat yang kecil-kecil gitu kan. Ini yang saya beli, itu terjadi pada 26 Februari 2020. Saya mulai membaca, dan saya sengaja membaca Injil, Perjanjian Baru dulu. Karena apa? Karena di dalam perdebatan-perdebatan di YouTube, yang paling sering menjadi isu adalah perdebatan tentang Yesus. Ya, tentang Yesus Kristus. Makanya saya mulai dari Perjanjian Baru. Dan saya baca perlahan-lahan, ternyata memang luar biasa. Isinya itu artinya dari sudut, ini terjemahannya juga bagus, ya. Ceritanya runtut, kronologis, dan kita mengetahui riwayat Yesus dari 0 sampai Z gitu, kira-kira gitu ya. Itu diceritakan dari Matius, ya, sangat bagus sekali, sampai kita merasa tergetar ketika sudah sampai Yesus mengabarkan atau berkhotbah tentang firman-firmannya itu. Waduh, ini luar biasa sekali. Setiap kalimat-kalimat yang disampaikan dalam khotbahnya itu lumayan, bukan lumayan, sangat menggetarkan. Beda sekali dengan kitab suci yang pernah saya baca. Ini sangat menggetarkan karena di situ walaupun penulis Injil itu tidak menambah-nambahi dengan hiperbola, tidak mendramatisir dengan kata-kata yang eufemistik, tidak. Dia cuma bilang mereka Yesus di ini dan dia berkata begini. Itu kalimat-kalimat yang lugas itu justru sangat menggetarkan. Nah, salah satu yang menggetarkan saya pertama kali adalah di Matius yang mengatakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu luar biasa sekali. Seolah itu jawaban terhadap hati nurani saya, ya. Dan di situ saya lihat, wah, ini gila-gilaan ini. Artinya ini buku atau ini kitab menjanjikan satu kepuasan jika Anda resah tentang kebenaran. Itu kan suatu kalimat yang maknanya dalam sekali. Dan kemudian saya kasih contoh lagi, firman yang berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan satu
ajaran yang luar biasa tinggi, ya. Jika Anda pembawa damai, Anda adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, luar biasa. Ya saya akhirnya jadi, kalau menarik dari ke zaman sekarang, sebaliknya, jika Anda tukang membuat keributan, membuat kegaduhan, maka Anda bukan anak-anak Allah. Saya kira itu tepat sekali. Jadi ini dari ayat yang sedikit-sedikit ini mulai masuk ke diri saya secara positif, ke saya positif. Terlebih ketika sampai pada ayat seperti ini. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Ya, ini firman yang dahulu mengatakan begitu gitu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Waduh, ini jelas sekali di dalam hati saya. Ini pantas yang disebut. Inilah yang saya langsung bilang, inilah inti ajaran Yesus Kristus. Ini ajaran kasih. Ini adalah satu-satunya mungkin, atau pastinya ya, seorang nabi yang mengajarkan kasih sedemikian dalamnya ya. Jika ada kemudian manusia seperti Gandhi ya, mengajarkan ahimsa ya, tentu lebih tua ajaran dia, si Yesus ini. 2000 tahun lebih yang lalu, Yesus Kristus dari mulutnya mengeluarkan sebuah ajaran yang sampai detik ini masih sangat relevan, karena manusia memang tempatnya kejahatan, tempatnya kebencian, tempatnya dosa. Jadi ini saya kira ajaran kasih Yesus ini sangat relevan sampai hari ini dan mungkin sampai hari nanti, sampai akhir zaman mungkin ya. Nah itu yang membuat saya saya benar-benar terkesan dengan firman-firman dari Yesus. Ya. Dan firman-firman lain tentu membuat saya terperangah ya, terutama kalau kita sampai ke Yohanes ya. Wah, itu kan teologinya di situ. Yohanes 1:1 aja saya bilang, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Itu kan itu satu, kalau sebagai orang iklan itu Yohanes 1:1 itu adalah headline. Tetapi headline yang pendek tetapi dapat menceritakan keseluruhan utuh dari Yesus. Ya karena Yesus itu kan memang dibilang sebagai firman, tapi satu lagi juga anak Allah. Yohanes luar biasa memberikan satu gambaran tentang tokoh Yesus ya, sedemikian dalam dan tinggi dan subtle dan subtle itu tinggi sekali ya. Apalagi ketika dia sampai pada 14, Yohanes 14 ayat 6. Ketika Thomas di 14:5 itu mengatakan, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? 14:6 Yesus berkata kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Ya, karena banyak orang mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tapi setelah saya lihat di King James Version, sebetulnya memang I am the way and the truth and the life. Saya kira ini jauh lebih dalam dibandingin kalau bilang hidup. Ya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini dahsyat sekali karena menunjukkan bukan hanya kata-katanya indah, tetapi pada pasal ini Yesus sudah menunjukkan bahwa dia adalah orang yang penuh keyakinan. Kalimat-kalimat ini adalah firm sekali. Kalimat-kalimat Yesus ini di 14:6 dari 14:5 14:6 ini, Yohanes 14:5 dan Yohanes 14:6 menunjukkan Yesus itu penuh otoritas.
penuh wewenang, dan dia punya kuasa. Dan oleh karena itu dia kalimat-kalimatnya firm. Akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kalau dibalik kan, saya telah menemukan jalan dan menemukan kebenaran dan menemukan kehidupan di dalam diri Yesus. Kira-kira kalau itu saya balik begitu kira-kira. Oh, ini makjub sekali nih. Dan terlebih ketika dia mengatakan, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa atau Bapa yang di surga kalau tidak melalui aku. Tidak ada nabi satupun yang firm, yakin, ya, dan penuh otoritas mengatakan seperti ini. Ini sangat menyentuh, dan saya harus mengatakan, this is it. Ini sebenarnya yang saya cari. Dan saya tidak malu-malu. Walaupun puluhan tahun saya baru mengakui dan mendapatkan ini, saya pikir lebih baik saya mendapatkan ini pada usia saya sudah 66 tahun. Tahun ini menuju ke 67 tahun. Sampai di sini nih saya benar-benar terpikat kepada Yesus Kristus, dan saya terus membaca Perjanjian Baru, dan kemudian saya justru kemudian mundur ke Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama juga, jadi Perjanjian Lama juga menunjukkan bahwa yang di Perjanjian Baru tadi, selain kesan saya kepada Yesus, bahwa kitab Injil itu ternyata kitab yang enak dibaca, ya, dan dia penuh latar belakang, dan dia punya historical background, ya, dan dia pantas dijadikan menyatakan dirinya sebagai berita karena kisah-kisah yang ditulis oleh penulis-penulis Injil ini banyak memenuhi apa yang disebut kaidah jurnalistik, yang disebut 5W plus 1H. Ya, dalam jurnalisme itu ada kaidah atau formula 5W1H. W1 adalah what, who, W kedua who, kemudian when, where, why, dan satu lagi how. Ya. Jelas bahwa di situ misalnya ada satu. Jadi kisah-kisah di Injil itu menyatakan jelas. Misalnya Yesus sedang di bukit. Ya, dia mengatakan khotbah. What-nya khotbah. Who-nya Yesus. When. Misalnya waktu itu ketika Paskah, ya kan? Where. Nah, tadi di bukit. Why. Tentu ada jawaban. Misalnya ketika dia tahu pengunjung lapar, Yesus memerintahkan muridnya untuk membagi makanan, kemudian ajaib ikan-ikan segala. Itu why-nya ada di situ. Dan how-nya juga ada di situ. Jadi setiap cerita selalu memenuhi 5W1H itu. Who atau what, who, what, when, where, why, how. Itu. Jadi akhirnya saya lihat, pantas ya Injil disebut berita ya. Karena memang mereka bukan cerita-cerita penggalan. Ya, kalau dibandingkan saya terus dibandingkan dengan Al-Quran, ceritanya adalah penggalan-penggalan. Jadi jarang sekali Al-Quran menceritakan sebuah lahirnya firman, kemudian ada latar belakangnya. Ya kan? Kalau di Injil jelas sekali. Kemana Yesus ketika ada di bait Allah, kemudian dia menyembuhkan orang sakit, kemudian dia berkhotbah, kemudian itu jelas ada runtunannya. Dan di dalam masa Yesus jelas historical background-nya adalah itu di masa Pontius Pilatus, ketika raja lokalnya adalah Herodes. Itu adalah masa kekuasaan Romawi di tanah Palestina, sehingga historical background-nya kuat. Itu yang membuat Injil, terutama karena saya memulai dari Injil, itu lebih saya serap dan saya anggap sebagai sesuatu yang lebih sahih, lebih reliable, lebih meyakinkan. Dan karena lebih meyakinkan, saya lihat menjadi lebih kredibel karena di situ lengkap. Bahkan penulis Injil itu menulis
ada nama ini, ada di sini dan sini, di sini. Itu lengkap sekali. Seperti Matius dan Markus menulis silsilah Yesus ya, dari sudut ontologinya, dari anak Daud. Nah, walaupun ada sedikit-sedikit berbeda sudut pandangnya, tetapi substansinya jelas. Substansinya jelas bahwa Yesus itu punya latar belakang jelas yang berhak diketahui oleh publik, bahwa Yesus itu adalah ada keturunan Yusuf yang ada dari keturunan Daud dan Maria, dan ada segi teologisnya bahwa Yesus adalah anak Allah karena dia dari Roh Kudus. Itu jelas digambarkan. Anda tidak akan dapatkan di dalam kitab suci yang agama dulu saya. Ini luar biasa. Nah, kemudian saya maju ke Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama sama saja. Ya, sejak kitab Kejadian coba bagaimana Allah, ya Allah itu kan di sana kan yang disebut tetragramaton tuh, Yahweh, Yahweh atau Yehova, bagaimana menciptakan bumi dan langit ya, langit, bumi beserta seluruh isinya. Bagaimana Allah itu menciptakan manusia. Diceritakan dengan jelas. Ya, dan jelas. Sehingga memang itulah tradisi Yahudi saya kira. Mereka menuliskan sesuatu itu sangat jelas, sangat runtut, sangat komprehensif, sehingga mereka punya, seolah mereka tuh dulu punya tanggung jawab untuk menuliskan sesuatu yang benar untuk warisan ke depan. Sehingga tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang, ya kan? Nah, dan jangan lupa, karena pada saat tanah Palestina itu, berapa ribu tahun yang lalu pun adalah bagian dari sebuah kemajuan Yunani yang pasti mereka terpelajar. Ya, sehingga saya menjadi maklum bahwa mereka itu memang sudah biasa menulis sesuatu yang ilmiah maupun sampai kitab suci ya. Ya. Bahwa kitab suci itu sering dikatakan buatan manusia, saya kira itu tuduhan-tuduhannya yang kurang begitu benar, karena menurut saya kitab suci itu memang harus ada campur tangan manusia, terutama yang pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ialah kisah nabi-nabi yang jelas itu, kisah nabi-nabi ada di Taurat, itu kan jelas ditulis, itu kalau bukan ditulis, didokumentasikan oleh nabi sendiri, pasti dia punya asisten atau murid yang mendokumentasikannya, dan itu kan tidak salah. Apa yang salah dari itu? Justru dengan penulisan yang baik itu, ceritanya menjadi jelas, sehingga itu menjadi legacy yang dapat dinikmati oleh ya anak-anak cucu kayak kita ini. Jadi saya justru bersyukur sebetulnya, saya ternyata sempat juga ya, pada akhir di usia tua saya sempat membaca sebuah kitab suci yang punya riwayat dan bobot yang setinggi itu. Itu ya. Nah, dari kelengkapan yang sebegitu saya sangat terkesan, dan Anda boleh percaya bahwa 1 bulan setelah saya membaca Alkitab ini, walaupun belum lengkap-lengkap amat, saya sudah jatuh cinta dengan Yesus Kristus. Ini tokoh yang kalau saya lihat-lihat cacian-caciannya itu memang jadi tidak benar. Ini tokoh yang justru sangat dahsyat. Sebagai manusia dia dahsyat sekali. Ya kan? Suci, dia kudus. Dia tidak pernah bikin dosa. Jika dia menyampaikan firman itu, dia bisa lugas, tegas, dan jelas, cerdas ya. Dan cara penyampaian yang dengan parabel, dengan perumpamaan-perumpamaan, itu nilainya itu perumpamaan-perumpamaan yang luar biasa tingginya. Akhirnya saya jadi teringat ketika saya bekerja di sebuah agensi yang punya creative director seorang bule. Waktu itu nama agensinya AdForce, JWT, J. Walter Thompson afiliasinya. Creative director tersebut namanya Ron Kaplan. Kalau bikin headline dan itu, waduh, luar biasa deh. Dan setelah saya urut-urut lagi, Ron Kaplan inspired by Injil. Itu luar biasa.
Jadi saya bilang, kan dulu saya ingat kita punya pekerjaan kliennya Sahid Hotel, restoran. Jadi dia muncul dengan headline Thought for Food. Jadi ini Thought for Food. Itu kan sebetulnya di Injil juga ada. Ya seperti man doesn't live with bread alone. Jadi firman-firman Yesus sebagian besarnya juga perumpamaan-perumpamaan yang nilai sastranya tinggi sekali. Ya. Dan penuh makna. Jadi bukan busa-busa kos, bukan gelembung-gelembung kosong. Apa yang dikatakan Yesus tuh sangat menancap di dalam hati nurani. Sehingga tidak heran jika para pemuka-pemuka Yahudi itu sangat tersinggung jika mendengar firman-firman itu. Sehingga Yesus kan dibilang blasfemi ya, penistaan terhadap Tuhan gitu. Nah, tetapi kenapa manusia itu begitu, si tokoh Yesus sebagai manusia itu begitu dahsyat dan super duper itu ya? Ya karena ternyata dia ilahi. Dari teologi yang saya pelajari ini, memang kelahirannya sendiri penuh mujizat. Ya, statement-statementnya menunjukkan dia punya kuasa besar. Ya, seperti saya ingin bacakan sedikit lagi. Sebentar. Oke, ini yang 14:9 ya. Yohanes 14:9, kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Karena Filipus bertanya kan, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Maka Yesus menjawab, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus. Namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkan Bapa itu kepada kami? Jadi menunjukkan, ini kan luar biasa dia tidak ada nabi atau orang yang mengatakan begitu. Ya. Jika kamu melihat aku, berarti kamu telah melihat Bapa. Di dalam firman-firman berikut kan memang menunjukkan bahwa tidak mungkin manusia bisa melihat Tuhan atau Allah. Ya. Bahkan Musa saja tidak bisa melihat Allahnya. Makanya bentuknya api ya, di padang pasir di Loh. Kalaupun dia muncul malah Yahweh yang seperti si Ibrahim ditemukan itu dalam bentuk malaikat. Tetapi bagaimana dengan Paulus? Melihat sinar yang begitu terang sehingga dia buta. Oleh karena itu adalah wajar jika logikanya adalah dengan kasihnya Allah mengutus firman-Nya ke dalam dunia untuk menjadi manusia. Dan anak itu, si Yesus itu adalah menyatakan kehadiran Allah di dunia. Nah, oleh karena itu manusia Yesus memang super duper karena dia ilahi. Jadi tidak benar kalau orang mengatakan ya Yesus memang utusan. Tetapi utusan tidak harus manusia. Bagaimana begitu? Karena scripture ayat suci mengatakan begitu. Siapa yang bantah? Yang membantah mengotot Yesus manusia itu justru tidak membaca ayat suci. Ya. Jadi saya menjadi berpihak begitu karena saya lihat, saya baca sendiri kitab suci yang reliable seperti ini sangat tidak pantas dinegasikan gitu ya. Saya kira begitu. Nah, dari ketertarikan saya tersebut, akhirnya 1 bulan setelah saya membaca itu, saya sudah jatuh cinta kepada Yesus dan saya sudah menjadi, istilah saya adalah Christian in soul. Saya pada bulan ketiga di tahun 2020, saya sudah menjadi seorang Kristen di dalam jiwa saya. Kendati pun saya masih ber-KTP agama lain. Saya menyebutnya saya menjadi Christian in soul.
Belakangan saya bertemu pendeta, namanya sebetulnya yang benar tuh, kamu tuh sebetulnya jadi anonim Christian. Oke, itu soal nama. Nah, pada zaman COVID tersebut, saya akhirnya ingin mengejawantahkan diri saya sebagai pengikut Kristus, tentu ke dalam gereja. Karena kan saya sadar sudah tua. Bagaimanapun kan saya harus punya komunitas. Nah, di zaman COVID itu sulit sekali mencari gereja-gereja. Setiap kali telepon tutup, sekali tutup. Akhirnya saya menelpon seseorang dari sebuah gereja kecil ortodoks. Saya sempat bertemu 2 jam, kami ngobrol dengan romo tersebut. Cukup puas, tetapi dengan alasan geografis ya. Saya kemudian, wah kalau saya ke situ agak repot gitu kira-kira. Saya mencari lagi. Akhirnya saya bertemu seorang pendeta gereja yang tidak jauh dari rumah saya, dan saya serak dengan, setelah ngobrol-ngobrol dan katekisasi ya, saya cukup serak dengan apa yang saya harapkan dari baca. Setelah saya membaca, saya punya harapan kan, tidak bertabrakan lah kira-kira begitu. Akhirnya saya ikut bergabung, tetapi tidak bisa begitu cepat. Saya minta tolong saya dibaptis deh. Nah, itu perlu ngobrol-ngobrol kan. Dan sampailah pada bulan puasa, saya tetap menjalankan puasa, tetapi saya tidak melakukan ibadah sholat. Di dalam puasa saya, ya nggak usah tersinggung ya, saya melakukan puasa dan saya berdoa. Saya kira-kira berdoa seperti ini. Saya berniat puasa untuk mendedikasikan puasa saya demi pengorbanan Yesus Kristus dalam penebusan dosanya dengan darahnya. Sampai segitu dramatisnya saya sendiri begitu ya. Dan pada akhirnya setelah itu saya baru bisa dibaptis pada bulan November 2020. Dan saya bahagia walaupun keluarga saya tidak bisa menerima. Terutama istri saya ya, yang Islamnya mulai dalam ya, tentu tidak bisa terima. Jadi wajar kalau beliau kaget dan ya sempat memanggil ustadz untuk ya mendamaikan lah kita, kira-kira rapat keluarga atas inisiatif anak saya. Kemudian datang ustadz memberi nasihat. Ya tetapi saya bilang sudah terlambat, saya sudah jalan terlalu jauh dan nggak bisa juga lah. Sampai dia memberi, ya dalam bujukan-bujukannya itu menyatakan, saya juga belajar Injil Pak. Saya belajar Injil Barnabas. Waduh, saya bilang, Pak Ustadz, Injil Barnabas itu bukan standarnya Kristen. Jadi sebaiknya Anda baca Injil asli, saya bilang. Nah, akhirnya saya tetap, ya kita damai, dan saya justru mengatakan, tidak ada kata lambat. Besok saya sudah dibaptis. Dan semua kaget, dan saudara-saudara tahu, saya bergerak sendirian. Walaupun saya secara perlahan-lahan saya bilang sama keluarga, tapi mereka merasa saya tidak sungguh-sungguh. Dan ketika saya menyatakan baptis, mereka sangat terkejut. Saya belum bisa menceritakan seperti ini kepada keluarga saya, karena situasinya kan masih emosional. Akan tetapi saya menceritakan secara santai ada dengan anak saya yang pertama ya. Tetapi kepada istri dan lainnya belum. Suatu saat saya akan menceritakan ini, tetapi pasti masih jauh karena situasinya kan sekarang damai tapi disekati sekam. Ya. Jadi untuk saya menginjili mereka mungkin masih jauh. Menginjili teman-teman juga masih jauh, karena kan sebagai seorang petobat lah ya, saya lebih senang mengatakan petobat atau orang percaya daripada murtadin. Ini ya, saya ini menyebut diri sebagai murtadin itu sebetulnya negatif. Itu akan hanya menguntungkan orang yang agama yang ditinggalkan. Murtadin itu negatif bagi agama Islam. Ya, orang yang murtad, orang yang tidak percaya, orang yang meninggalkan ini.
Dan kita menyebut diri murtadin itu hanya lelucon sebenarnya. Tapi kalau itu menjadi sebutan abadi, Anda telah menegatifkan diri Anda, diri saya, di kalangan publik. Jadi saya lebih baik positif, saya adalah orang percaya, atau petobat. Dulu kan anak hilang, domba yang hilang, saya tobat. Gitu. Jadi itu sebagai seorang petobat, saya juga tidak mudah. Menjadi seorang orang percaya itu tidak mudah. Teman-teman akan meninggalkan. Tidak ada satupun telepon kepada saya yang biasanya telepon. Dari sekian puluhan orang yang lumayan akrab, saya itu hanya 2 yang masih WA ya. 1 karena memang kita senang-senang musik ya, seorang pilot. 1 karena dia ulang tahun, hanya itu. Jadi tidak mudah bagi orang untuk menjadi orang percaya kepada Yesus karena dia akan ditinggalkan oleh banyak teman. Sebagai makhluk aneh katanya. Bayangin orang murtad. Apalagi ada ayat yang mengatakan satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Itu bagi orang Islam tuh sakti sekali tuh. Tetapi kepada teman-teman Muslim, jika Anda membaca kitab suci ini dengan satu hati nurani diturunkan dalam titik nol, Anda sebagai orang netral akan tergerak. Oleh karena itu makanya ketika saya awal-awal dulu sempat gelisah, sempat berdiskusi dengan teman Muslim yang lumayan kafah, dengan tegas dan galak dia bilang itu, jangan kamu baca itu. Jangan kamu baca. Karena kalau kamu imannya nggak kuat, kamu akan tergelincir. Ternyata saya bilang, syukur iman saya nggak kuat. Karena ternyata saya mendapat kebenaran sebetulnya gitu kan. Dan teman itu sekarang sama sekali tidak berhubungan dengan saya. Dan teman itu saya masih ingat. Dia orang Islam yang 5 waktu, bahkan dia tahajud dan juga sholat sunnah siang, itu apa namanya, duha. Dia bersedekah, dia orang kaya lah, baik sekali. Ada satu yang ditakutkan. Aku takut sekali kalau mati karena ada pertanyaan-pertanyaan. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa ayat sucimu? Apa inimu? Apa ini? Kalau nggak bisa jawab, pukul besi. Setelah saya lihat itu tidak ada di ayat suci, itu ada di hadits. Ya hadits. Ya. Sedemikian tercekam itu teman saya yang hidupnya sebegitu kudus ya. Ya artinya orang yang benar-benar baik sama teman ini, itu aja sampai takut seperti itu, coba. Itu sedih sekali. Itu ironis sebenarnya bagi Muslim tuh yang begitu. Nah makanya bukan berarti saya terus bahagia bebas dari begituan, tidak. Saya justru memandang karena kelebihan Kristen ini kan dia itu tidak penuh bacaan-bacaan wajib yang maaf ya kayak mantra. Menjadi Kristen itu dipaksa untuk kreatif, untuk bisa berdoa dengan kata-kata sendiri. Itu kan dahsyat sekali sebetulnya. Ini Kristen tuh saya pandang sebagai satu ajaran yang demokratis. Ayo kamu berdoa dengan kata-kata sendiri. Ya. Memang ada doa-doa yang rada-rada wajib di Katolik saya lihat. Jadi ketika saya jadi Christian in Soul, saya membaca doa itu, saya browsing dapat doa Katolik, doa pagi, doa sore, doa malam. Tetapi sekarang saya berdoa dengan kreasi sendiri seperti teman-teman Kristen. Ya, jadi disitulah sebetulnya doa itu menjadi terasa efektif karena kita bisa dengan ekspresi kita dan bahasa sendiri itu semaksimal mungkin permintaan kita, doa kita, apa yang kita mau tuh. Nah, itu kelebihannya sebetulnya. Sebuah kitab suci diterjemahkan kepada bahasa lokal. Dan kitab suci ini diterjemahkan ke mungkin sudah ribuan bahasa lokal di dunia. Dan bagaimana dengan Al-Quran? Saya kira kalau Al-Quran mau berkembang, terjemahkanlah dengan baik dalam bahasa Indonesia. Bukan udah terjemahkan hurufnya kecil. Gitu ya. Karena orang kan nggak mungkin di dalam pekerjaan, dalam orang yang ekonominya tergantung kepada profesi pekerjaan, kan tidak mungkin dia bisa mempunyai waktu banyak untuk belajar bahasa Arab.
kecuali dia sekolah pesantren atau waktunya banyak, ekonominya cukup, dia akan bisa itu. Ya. Tetapi saya juga pikir, toh saya ngeri juga kalau sampai belajar dalam-dalam amat, nanti justru terlalu, nanti ngerinya menjadi itulah, keras. Jadi saya kira, saya bersyukur saya kali ini di dalam usia tua masih bisa mendapatkan yaitu jalan, kebenaran, dan kehidupan di dalam diri Yesus Kristus. Saya kira itu saja yang dapat saya kemukakan. Pak Yusuf, mungkin. Puji Tuhan, Pak. Haleluya, luar biasa. Ya, artinya memang kita sebagai orang yang menginginkan keselamatan, orang yang ingin masuk surga, itu kan pasti menjadi tujuan setiap manusia. Ya, karena kita tidak ingin mati konyol, mati sia-sia, apalagi mati di dalam istilahnya menuju kepada penghukuman. Kenapa manusia mati menuju kepada penghukuman? Karena manusia adalah orang berdosa. Kenapa manusia orang berdosa? Karena sejak dari kecil manusia sudah sangat pandai berbohong. Itu sebabnya teman-teman, kita perlu berjumpa dengan Tuhan yang bisa menyelamatkan kita, ya. Supaya apa? Supaya kita benar-benar bisa bertemu dengan keselamatan itu, ya. Dan apa yang diceritakan oleh Pak narasumber pada malam hari ini, saya pikir itu adalah satu hal yang sangat bermanfaat, sangat berguna, ya, untuk semua kita, untuk kita benar-benar berhati-hati dengan iman kita, agar jangan sampai kita nanti menyesal belakangan. Karena apa? Karena kalau kita sudah menuju kepada kekekalan, ternyata kita tidak bertemu dengan Tuhan yang benar, maka betapa tragisnya kehidupan manusia. Ya, karena tidak mungkin bisa balik lagi. Pertobatan itu hanya bisa dikerjakan selama manusia itu ada di dalam dunia. Ya, teman-teman, kita cukupkan sampai di sini dulu, ya, karena waktu dan kondisi terbatas, ya. Dan terima kasih atas kebersamaannya. Kami sangat menghargai, kami sangat mengasihi siapapun Anda. Kami berdoa kiranya kebaikan Tuhan turun di dalam kehidupan kita semua, ya, dan menyentuh siapa saja. Tidak peduli dari latar belakang, bahkan agama apapun. Kami berdoa kebaikan Tuhan turun dan menjamah Anda semua. Oke, terima kasih juga buat Pak Suriswanto yang sudah menjadi saksi pada malam hari ini. Ya, dan jangan lupa channel beliau di-subscribe ya, supaya kita dukung, karena beliau adalah orang yang luar biasa. Ya, channelnya adalah Suriswanto JB. Ya teman-teman, Suriswanto JB, silakan di-subscribe ya, supaya kita bisa berbagi konten-konten yang berguna untuk membangun iman kita dan untuk memperkenalkan siapa Tuhan Yesus itu yang sesungguhnya. Ya. Terima kasih Pak Yusuf, terima kasih teman-teman. Shalom. Apa? Ya. Juga yang ingin mendukung pelayanan kami, silakan Anda bisa salurkan lewat rekening di bawah layar deskripsi. Ya. Terima kasih buat semuanya. Kami mengasihi Anda semua. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih sekali lagi buat Pak Suriswanto yang luar biasa bisa shalom berbagi kehidupan pada kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.